Sore Bapak, perkenalkan saya Dr. Citra menjaga IGD pada sore hari ini dengan Bapak siapa? Bapak Made. Bapak Made umurnya berapa? 65 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai apa Pak? Pegawai swasta. Alamat tempat tinggalnya di mana? Di Sanglah Denpasar. Sanglah. Baik Bapak, datang kemari ada keluhan apa? Ada yang bisa saya bantu? Ini dokter nyeri di dada kiri, terus kemudian Nyeri di dada kiri sampai ke belakang, ya? Baik. Di lengannya terus sampai ke rahang. Oh, lengan dan juga rahang juga nyeri gitu. Baik. Sudah sejak kapan itu Pak nyerinya? Kira-kira 4 jam yang lalu. 4 jam yang lalu. Seperti apa itu Pak nyerinya? Tertusuk-tusuk atau tertekan benda berat? Kayak tertekan benda berat. Tertekan benda berat, ya. Baik. Apa ada keluhan lain selain nyeri dada? Tidak ada. Tidak ada. Apa Bapak mempunyai riwayat alergi? Tidak. Tidak. Apa Bapak punya riwayat penyakit, mungkin hipertensi atau diabetes mellitus? Iya. Iya. Apa sering melakukan pengobatan? Tidak, nggih? Oh, nggih. Baik. Bapak di sini apa mempunyai riwayat penyakit keluarga jantung mungkin? Iya, Penyakit ada. jantung? Ada, nggih. Baik. Bapak di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yakni pemeriksaan jantung dan juga pemeriksaan EKG. Di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kelainan pada jantung Bapak atau tidak. Di mana pemeriksaan ini juga mengharuskan Bapak untuk membuka bajunya. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik Bapak, silahkan tidur di kasur sembari saya mencuci tangan, nggih. Baik, hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan inspeksi. Di sini terlihat jantung Bapak normal, dan selanjutnya pada pemeriksaan dari palpasi jantung, di sini saya tidak menemukan ada benjolan dan hal ini menandakan palpasi jantungnya normal. Lalu untuk perkusi menentukan batas-batas jantung normal juga, tidak ada perbesaran dari jantung. Dan untuk suara jantung, yakni auskultasi jantung, saya mendengar pada suara S1 dan S2 pasien tunggal reguler dan tidak ada suara tambahan seperti murmur ataupun galop. Sehingga dapat saya simpulkan dari pemeriksaan fisik pada pasien di bagian jantung ini normal. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan EKG. Baik Bapak, pemeriksaan EKG-nya sudah keluar hasilnya. Saya akan membacakan dari pemeriksaan EKG-nya. Silakan Bapak duduk di kembali di sana sembari saya mencuci tangan terlebih dahulu, ya. Baik. Di sini saya akan mencoba membaca dari EKG pasien laki-laki berumur 65 tahun. Dimana di sini saya akan melihat irama dari jantung pasien. Terlihat terdapat gelombang P yang diikuti QRS kompleks pada lead 1, lead 2, AVF, lead 3, AVL, dan juga AVR. Lalu selanjutnya adalah frekuensi dari jantung. Saya menggunakan rumus 300 dibagi interval dari RR. Nah, di sini saya melihat terdapat 5 kotak di antara RR, sehingga saya menggunakan rumus 300 dibagi 5, yang ini mendapat 60 kali per menit, sehingga frekuensi jantung pasien masih dalam batas normal. Lalu untuk aksis dari jantung, saya melihat QRS kompleks pada lead 1 dan juga AVF positif. Ini menandakan aksis jantung pasien normal. Selanjutnya untuk transitional zone, saya melihat V3, di mana V3 seharusnya yakni bifasik, namun pada EKG pasien di sini terdapat elevasi di bagian ST, sehingga saya menduga terdapat pergeseran dari jantung pasien. Selanjutnya adalah gelombang P dimulai dari durasi gelombang P. Di sini saya melihat lead 2. Durasi dari gelombang P
normal yakni 0,04 detik dengan amplitudo yakni 0,1 milivolt. Lalu selanjutnya adalah segmen PR. Di sini segmen dari PR normal yakni 0,2 detik. Lalu dilanjutkan pada morfologi QRS kompleks, di mana morfologi pada QRS kompleks pasien positif pada lead 1, 2, 3, AVF dan juga AVL. Namun pada AVR QRS kompleks pasien negatif, dan hal ini menunjukkan morfologi QRS kompleks pasien normal. Lalu untuk durasi dari QRS kompleks, saya melihat pada lead 2 di sini menyempit yakni 0,04 detik, di mana hal ini di bawah normal. Selanjutnya untuk gelombang Q, di sini saya melihat gelombang Q dari pasien normal yakni sebesar 0,04 detik. Lalu dilanjutkan pada segmen ST. Di sini saya melihat adanya elevasi segmen ST pada lead 1, lead 2, lalu AVL, dan juga V2, V3, V4, V5, dan juga V6. Di mana saya menduga pasien mengalami infark miokard. Lalu untuk gelombang T, di sini saya melihat lead 2. Untuk gelombang T pasien melebar yakni sebesar 0,35 detik, yang seharusnya tidak lebih dari 0,2 detik. Lalu untuk gelombang U dari EKG pasiennya tidak ada, namun hal ini masih dalam batas normal. Selanjutnya untuk segmen QT, di sini segmen QT berjarak 10 kotak kecil atau sebesar 0,4 detik, di mana hal ini masih dalam batas normal karena pasien merupakan laki-laki, di mana laki-laki segmen QT-nya tidak lebih dari 0,42 detik. Baik, dapat saya interpretasikan atau saya simpulkan pasien mengalami infark miokard. Baik Ibu, maksud saya Bapak, di sini saya menyimpulkan Bapak mengalami infark miokard. Lalu saya akan membuat surat rekomendasi kepada spesialis jantung agar Bapak mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Cukup, Dokter. Cukup nggih. Baik, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih Bapak. Selamat sore.